Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan membahas domain dan subdomain dan bagaimana cara melakukan subdomain enumeration dengan tool Subfinder. Oke, nah sebenarnya apa sih domain dan subdomain itu? Domain itu adalah alamat utama sebuah website. Nah, contohnya seperti google.com. Nah, sedangkan subdomain itu adalah bagian dari domain utama yang digunakan untuk mengorganisasikan konten seperti mail.google.com. Nah, kita itu analogikakan seperti ini. Kita itu punya rumah. Nah, rumah itu adalah domainnya. Nah, di dalam rumah itu ada beberapa kamar. Nah, kamar tersebutlah bisa dinamakan dengan subdomain. Domain itu adalah rumahnya, subdomain itu adalah kamar-kamar yang ada di rumah tersebut gitu. Nah, mengapa kita itu harus mencari subdomain gitu. Nah, mencari subdomain ini bukan hanya sekedar mengumpulkan nama, tapi ini adalah langkah pertama yang sangat krusial gitu dalam keamanan cyber yang disebutnya dengan reconnaissance, pengintaian atau information gathering. Nah, tujuan dari mencari subdomain itu adalah satu, memperluas target. Nah, setiap subdomain itu bisa menjadi pintu masuk yang terlupakan. Nah, yang kedua itu menemukan informasi yang sensitif. Nah, beberapa subdomain itu mungkin berisi data penting atau layanan internal yang seharusnya tidak terekspos gitu. Nah, seperti gambaran saya tadi, di dalam rumah itu ada kamar. Nah, setiap kamar itu kuncinya berbeda-beda gitu. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu adalah mengidentifikasi kerentanan gitu. Nah, subdomain yang berbeda itu bisa menggunakan teknologi yang berbeda yang mungkin memiliki celah keamanan. Misalkan pintunya udah di kamar itu pintunya udah keropos ataupun kuncinya mudah diduplikasi dan lain-lain. Nah, di sini kita itu akan menggunakan alat yang namanya Subfinder. Nah, Subfinder ini adalah alat enumerasi subdomain yang digunakan oleh para pentester, bug hunter, dan profesional keamanan cyber untuk menemukan subdomain dari sebuah domain utama. Itu. Nah, mengapa kita itu pakai Subfinder? Nah, alasan yang pertama yaitu sangat cepat dan efisien karena menggunakan teknik async. Ya, async itu as, singkatan dari asynchronous. Nah, async ini bisa menjalankan beberapa task secara bersamaan gitu. Nah, dalam tool Subfinder ini bisa melakukan enumerasi ke 100 domain subdomain secara bersamaan gitu. Nah, yang mungkin pemindaian domain dalam jumlah besar secara bersamaan gitu. Nah, alasan yang kedua itu ada sumber yang komprehensif gitu. Mengumpulkan data dari puluhan sumber publik yang berbeda dan memastikan hasilnya itu lengkap. Nah, yang terakhir itu adalah fleksibel ya, karena dilengkapi dengan banyak flag. Kalau belum ngerti flag itu adalah opsi gitu. Banyak opsi untuk menyelesaikan pemindaian sesuai kebutuhan dari metode pasif hingga aktif. Nah, ini adalah flags atau opsi yang dimiliki oleh Subfinder. Mulai dari input flags ya, yaitu menentukan targetnya ada min D itu untuk target domain tunggal atau multiple, terus ada min DL itu adalah file berisi list domain untuk batch processing. Nah, mungkin teman-teman kalau ingin baca ini semua bisa di-pause dulu videonya. Nah, di sini itu banyak banget gitu opsi dari Subfinder gitu. Ada source flag gitu yaitu adalah mengatur sumber daya gitu. Terus ada filter flags, rate limits dan lain-lain. Nah, di slide berikutnya ini adalah flag yang sangat populer gitu digunakan dan simple juga, mudah difahami. Nah, di sini flag yang sering dipakai
yaitu mencari domain tunggal atau multiple itu bisa pakai min_d. Min_d ini apa artinya? Yaitu adalah, target domain tunggal atau multiple gitu. Min_d target.com. Nah, kalau ingin multiple itu pakai koma setelah, .com lalu masukkan, domainnya lagi. Nah, yang kedua mencari banyak domain dari file, yaitu adalah min_dl. Nah, min_dl itu artinya apa? Min_dl ini adalah file yang berisi list domain untuk batch processing gitu. Jadi, langsung menyekan banyak domain dalam, file tersebut. Itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah menyimpan hasil. Nah, di sini itu pakai min_o. Nah, min_o ini apa? Yaitu adalah save ke file. Baca di bagian output flags ya. O ini adalah save ke file. Nah, terus kalau kita itu ingin menyaring, subdomain yang aktif atau tidak aktif, pakai yang min aktif gitu. Nah, min aktif baca di bagian configuration flag. Min aktif itu artinya hanya tampilkan subdomain yang live atau aktif. Nah, ini adalah kombinasi yang paling, efisien gitu. Pakai min_d, min_o, sama min aktif. Nah, langsung aja kita, ke prakteknya. Oke, langsung aja kita pakai, opsi yang pertama yaitu adalah min_d. Kita pakai, subfinder min_d. Min_d ini adalah domainnya, kita pakai, domain dari hackerone.com. Nah, ini untuk alamat, websitenya itu adalah hackerone.com. Nah, langsung aja kita klik enter. Nah, di sini Subfinder itu, melakukan proses enumeration subdomain dari, hackerone.com ini. Kita tunggu aja sampai proses dari enumeration-nya itu selesai. Nah, ketika prosesnya itu sudah selesai, maka kita itu bisa tahu itu apa aja yang dimiliki oleh, hackeran tersebut dari target tersebut. Nah, di sini itu, subdomainnya ada sekitar 19 ya. Nah, di sini found ditemukan 19 subdomain dari hackerone.com. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Nah, 19, jumlah dari subdomain yang dimiliki oleh, target ini gitu. Nah, kita coba di bagian ini support.hackerone.com. Kita coba langsung aja kita tempelkan. Nah, di sini, ini adalah, subdomainnya ya. Ini adalah domainnya. Nah, saya perjelas lagi, ini adalah domainnya hackerone.com. Nah, ini adalah subdomainnya support.hackerone.com. Ini adalah, subdomainnya gitu. Nah, jadi penting banget ya, kita itu bisa mengidentifikasi, target yang ingin kita, misalkan ingin kita serang gitu. Kita tahu, beberapa subdomain, yang dimilikinya. Nah, jadi kita itu bisa memperluas target, yang ingin kita serang gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah pakai min_dl gitu. Kita pakai subfinder min min d d kecil ya, terus L besar, dl. Nah, kita itu akan melakukan, enumeration ke, eee nah, yang selanjutnya itu adalah pakai min_dl gitu, gini ya, subfinder min D-nya itu kecil, terus L-nya itu besar, min_dl, terus, nama, file yang udah ada list dari target kita. Nah, di sini saya ada target enumeration subdomain.txt. Nah,
Kalau ingin tahu, ini isinya apa, kita coba cek. Kita cat enumeration.txt. Nah, di sini itu, saya melakukan list, ada 2 target, yaitu adalah hackrun.com sama hackthebook. Gitu, aduh, txt. Oke, kalau kita collapse dulu yang ini, nah lalu kita enter. Kita tunggu proses, enumeration dari subfinder ini selesai. Nah, di sini, sama ya, untuk alamat hackrun itu ada 19 domain yang ditemukan, ya di sini. Nah, sekarang, subfinder itu sedang melakukan enumeration ke hackthebook.com ini, gitu. Target kedua kita yang ada di file yang kita pakai tadi. Nah, di sini, sudah selesai, ada sekitar 59 subdomain yang ditemukan dari hackthebook. Nah, untuk ngeceknya sama seperti tadi, kita copy lalu kita tempelkan di browser gitu. Nah, nanti akan muncul subdomainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah min aktif. Kita subfinder min domain. Nah, domainnya apa? Yaitu adalah hackrun.com terus min. Internet kok jadi kecil gini ya? Zoom in. Nah, ini benar, baru benar. Subfinder min d hackrun.com terus min aktif. Oke, lalu di enter. Nah, di sini kita itu pakai flag min aktif gitu. Jadi subfinder hanya akan mencari subdomain yang aktif atau hanya akan menampilkan subdomain yang aktif gitu. Di sini prosesnya sedang berjalan enumeration subdomain for hackrun. Nah, di sini ada 11 subdomain yang aktif dari hackrun.com. Tuh, nah beda banget kan dengan yang ini tadi, itu ada 19 subdomain gitu. Nah, tapi mungkin ada beberapa dari ini itu yang subdomainnya itu sedang tidak aktif. Gitu. Nah, kalau pakai flag min aktif, nah kita itu hanya disuguhkan sama yang aktif aja. Oke, nah yang selanjutnya itu adalah min o gitu. Kita pakai min o. Min o ini adalah outputnya gitu. Kita ingin membuat output dari hasil enumerasi yang dilakukan oleh subfinder. Langsung aja kita subfinder min d domainnya ya, hackrun.com terus min o. Nah, o ini adalah output gitu. Kita ingin membuat outputnya itu apa gitu. Nah, kita di sini buat output test.txt itu misalkan. Lalu kita enter. Nah, maka hasil enumerasi yang dilakukan oleh subfinder itu akan dimasukkan ke dalam
test.txt ini. Oke, nah kalau prosesnya udah selesai langsung aja kita cek di test.txt ini. Caranya itu pakai cat ataupun bisa pakai gedit, mousepad atau bahkan nano gitu. Nah, tapi kita kan hanya mau lihat aja nggak mau ngedit, kita pakai cat test.txt. Nah, hasilnya sama persis ya. Di sini juga ada 19 domain yang berhasil ditemukan. Subdomain ya, bukan domain, subdomain. Nah, yang selanjutnya sekaligus yang terakhir ini kita akan pakai yang simple lalu sangat informatif juga menyaring subdomain yang aktif. Nah, kita pakai subfinder min domain, domainnya terus min O-nya kita buat tes 2.txt lalu min aktif. Nah, fungsinya apa? Yaitu adalah subfinder ini adalah alat yang dipakai, min D ini adalah domainnya, min O adalah outputnya, kita ingin membuat sebuah output, lalu min aktif ini adalah menyaring subdomain yang aktif saja. Lalu kita enter. Nah, di sini proses scanningnya sudah selesai. Found 11 domain for HackerOne. Nah, di sini ditemukan 11 domain dari domain ini. Ditemukan subdomain ya, bukan domain. Nah, lalu kita cat test 2.txt. Nah, ini adalah hasil scan dari domain hackerone.com. Kita mendapatkan sekitar 11 domain subdomain yang aktif. Nah, mungkin untuk prakteknya seperti itu saja. Kesimpulannya, subfinder ini adalah alat yang sangat penting dalam dunia keamanan cyber. Nah, dengan kemampuannya yang melakukan subdomain enumeration secara tepat dan akurat gitu. Karena pakai teknik yang namanya async tadi. Nah, alat ini itu membantu kita untuk memahami peta digital sebuah perusahaan atau sebuah target gitu. Nah, ini adalah langkah awal yang krusial untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan memperkuat keamanan sistem. Nah, teman-teman itu harus mengeksplor sendiri gitu flag-flag yang dimiliki oleh vendor karena banyak banget itu flagnya. Nah, kalau saya jelaskan di satu video ini mungkin itu akan beberapa jam gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.